Jadi saya mulai ya. Saya bertanya pada kalian di sini semua. Apakah yang modul 1 ya, buku 1 modul 1 yang di PowerPoint TM3A kemarin itu adalah modul 1 buku 1. Apakah sudah dibaca? Halo? Yang di PowerPoint kemarin ya. Jadi hari ini kita bahas yang modul 1 ya, dan worksheet lomba kerjanya di buku 2 ya. Ya kemarin sudah saya kasih TM tatap muka 3B itu isinya adalah worksheet lomba kerja untuk mengerjakan di tugas di modul 1 buku 1 ya. Maka saya tanya pada kalian apakah sudah dikerjakan semua? Yosia, Yublina. Apakah sudah dikerjakan semua ya? Ya. Belum, Pak. Kenapa kok belum? Ya. Semuanya apakah sudah dikerjakan? Apa? Belum. Kan di aku pengantar. Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Ya, di auditing 2 kan sudah dijelaskan langkah-langkah di dalam audit ya. Baik itu istilah audit ya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, Pak. Sementara aku kasih 2. Ya, bukan aku kasih 2, Pak. Nggak ada dijelasin, Pak. Ya. Ya. Jadi begini ya. Tapi belum ada yang sudah ada yang ngerjakan mungkin di sini. Ada Belum. yang semua, hampir semua nggak kerjakan ya. Ini Okto, Iya, gambarnya belum, rokok. Kak. Ya, Okto tolong kok gambarnya rokok ini. Ayo, ganti. Okto, ayo Okto. Okto. Statusnya kok rokok ini. Okto. Tangan berat. Okto ganti Okto. Iya Pak, ya Pak. Ya, saya mulai ya. Langkah pertama ya, pengerjaannya. Pertama Anda ya buka modul 1 ya. Buku 1 ya, tentang perencanaan pemeriksaan dan perpaduan proses akuntansi itu ada di TM3A ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Ya Pak. Ya. Sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa petunjuknya itu ada di buku 1 modul 1 ya. Tepatnya kalau di situ, kalau mungkin kelihatan dari PowerPoint yang kemarin ya. Ya, semoga aja kebaca di halaman 40 ya. Itu ada keterangan tugas Anda. Ya, kalau yang lainnya kemarin sudah disampaikan instruksi umum ya, tentang mulai dari berkas permanen ya, dokumen perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya. Ya, kemarin current file itu kertas kerja yang sedang kita gunakan sekarang. Ya, itu ada di buku 2 modul 1. Ya. Jadi informasinya semua itu ada di modul 1 buku 1 ya. Jadi saya awali di sini. Yang pertama, tugas Anda ya, atau tugas Anda sebagai auditor junior yang pertama, pelajarilah bagian 1 ya. Itu biasanya isinya bagian 1 itu laporan neraca sama laporan rugi laba intinya ya. Jadi yang sudah diaudit tahun 2011 maupun yang sudah dibuat oleh perusahaan pada Desember 2012. Ya. Terus Anda lihat instruksi umumnya apa dan persiapan ya, mulai dari tahap awal audit sampai program audit ya. Terus nanti bagian 2 Anda baca juga bagaimana itu berkas permanen. Terus sampai kertas kerja tahun lalu ya. Kertas kerja yang
dikerjakan pada tahun lalu ya, berarti ya tahun lalu. Kalau di sini 2011 ya, karena di auditnya 2011 ya. Sementara PT Peta ini minta jasa kita sebagai KAP Edson dan rekan di audit nanti ya, pada pasalnya pada tahap awalnya adalah pada Januari 2013. Sementara laporan keuangan baik pun neraca di lapas sudah dibuat akhir 31 Desember 2012. Ya. Langkah berikutnya masih satu A sampai 1B. Anda isi kolom per klien ya. 31 Desember 2012 pada kertas kerja neraca yaitu A1, A21 dan A22 ya. Ingat nanti A21 itu kertas kerja neraca untuk aset ya, neraca tapi bagian aset. Terus A22 itu kertas kerja untuk kewajiban dan ekuitas. Ya, sampai sini. Ya. Berikutnya Anda mengisi kolom kertas kerja laba rugi. Ya, A31 itu adalah tentang kolom yang khusus penjualan laba. Ya. Sementara A32 ya itu laba rugi tapi tentang perubahan ya, istilahnya kenaikan atau penurunan laba. Ya, itu dasarnya dari mana? Itulah seolah-olah data yang di modul 1 buku 1 itu sudah disediakan oleh klien ya. Jadi seolah-olah sudah disediakan oleh klien. Beserta kertas kerja tahun lalu ya. Sudah disediakan oleh kliennya. Siapa klien kita? Klien kita saat ini adalah PT Peta. Jadi PT Peta sudah menyediakan kita sebagai KAP Edson dan rekan, ya Anda sebagai pegawainya KAP Edson dan rekan. Ya. Itu tahap pertama, Anda disuruh memeriksa data-data bekas permanen ya. Nah, berikut juga kertas kerja tahun lalu. Langkah kedua, lakukan prosedur analitis. Ya, berarti analitis kan analisa ya. Prosedur analisa. Berarti Anda yang kedua membuat ya kemarin apa ARP ya. Ya, analitik review prosedur ARP 1.1 ya. Itu untuk mengecek neraca ya. ARP 1 dan ARP 12 itu untuk mengecek neraca ya. Tapi dibagi dua ya. Untuk neraca aset dan neraca ekuitas dan kewajibannya, kewajiban dan ekuitas. Terus yang ARP, Analytic Review, prosedur ARP 13 itu untuk khusus untuk laporan rugi laba. Ya. Nah, ini dari mana Bapak? Kalau ada bertanya gitu, Bapak datanya dari mana Bapak kok tahu? Ya jelas ini tadi saya sampaikan. Kita dapat dokumen ya. Berkas permanen maupun kertas kerja tahun lalu. Ya, itu ada di buku 1 modul 1 atau yang kemarin saya kasihkan ya di PowerPoint TM3A. Ya. Halo, masih hidup ya? Masih, Pak. Ya. Sebentar. Irawati Wulang ya, bagi yang barusan masuk tolong segera tulis nama sama NIM ya. Terus jangan lupa di screenshot wajahnya ya. Ya nanti dikirim ke WA ya. Jadi mulai hari ini mungkin saya mulai ketat ya. Wajahnya di screenshot di Zoom ya, karena ada banyak yang wajahnya nggak ada wajahnya ya. Dipasang aja nih ya. Saya kan nggak tahu, ini temennya yang nyalakan apa kalian sendiri ya? Ini banyak. Berikutnya apa? Ya, Anda membuat surat perikatan. Ya, apa itu surat perikatan? Ya, engagement letter. Anda membuat surat perikatan di sini. Anda minta persetujuan kepada PT Peta,
bahwa Anda akan melakukan audit. Kalau nggak setuju dengan biaya, ya dengan keterbukaan, memberitahukan informasi yang dibutuhkan, ya nggak usah ngaudit. Nanti Anda kejebak sendiri. Karena tadi sudah sampaikan kemarin, kalau Anda salah di dalam mengaudit, Anda nggak teliti, nggak meminta berkas yang contohnya kerja tahun lalu nggak Anda minta, dan Anda setuju nggak teliti, maka itu adalah resiko apa sih itu? Resiko deteksi. Anda kena aturan resiko deteksi kemarin ya, karena Anda nggak teliti. Anda tidak memiliki prosedur yang tepat di dalam meminta bekas kerja dari PT Peta. Makanya hati-hati ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa AR itu terdiri dari IR, risiko bawaan, ya IR itu internal risiko, ya dikali risiko kendalian, control risk, dikali risiko deteksi atau DR ya. Nah, semakin besar risiko itu ya, salah satu risiko misalnya poinnya 2, berarti semakin besar risiko auditnya ya. Makanya itu harus hati-hati. Nah, di situ apa Pak? Bapak surat perikatan isinya. Surat perikatan itu adalah yang baik dibuat untuk tahun buku 2012 karena Anda mengaudit tahun ya Desember 2012 kepada direktur utama siapa? Bapak Rantung di situ ya. Tanggal suratnya dibuat 28 Desember 2012. Bapak, nanti auditnya kapan Pak? Ya audit bisa dilaksanakan nanti pada bulan Januari sesuai nanti pelaksananya. Ya. Terus, aduh sampai habis suara saya ini. Yang keempat, Bapak apa Bapak? Tadi sudah membuat, Anda sudah pemeriksaan, terus melakukan prosedur analitis. Yang ketiga, membuat surat perikatan. Ya, perjanjian, kesepakatan. Ya, orang kamu nikah itu ya, orang mau nikah itu ada kesepakatan ya. Ya, kalau kamu berani ya menerima aku apa adanya. Satunya juga gitu yang cowok, kamu juga mau menerima aku apa adanya. Itulah namanya surat perikatan. Tahu sama tahu TST ya. Yang terakhir, jelas Anda mulai melakukan rencana audit atau audit planning, istilah kerennya ya. Walaupun di buku 1 bahasa Indonesia, tapi Anda harus paham, Anda membuat audit planning. Jadi Anda membuat rencana audit planning tahun 2012. Dan sampaikan juga biaya periksaan Bapak, misalnya adalah 1 juta. Ditambah, dipotong PPH, pajak penghasilan 23 Pak. Biasanya 10% ya. Dan waktu kami diperlukan audit Bapak, saya minta pada Bapak yang jadi Pak Rantung sebagai Direktur PT Peta, saya minta audit dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 sampai 6 Maret 2013. Siapa nanti tim auditornya? Ya Anda sebutkan. Partner, siapa pemiliknya? Edson, manajer, Anada, senior, ya pura-pura Anda aja. Seniornya, junior, Lita di situ ya. Ya saya cut dulu karena adzan sebentar. Ya, mari secara perlahan kita lihat ya. Yang pertama tadi disampaikan Anda memeriksa ya, pemeriksaan terhadap instruksi umum ya, berkas permanen bagian 4 dan kertas kerja tahun lalu. Tapi yang kita lakukan sekarang langsung aja kolom 1B ya. Kolom 1B. Apa itu? Kolom 1B isilah kolom per klien 31 Desember 2012 pada kertas kerja A21 dan A22. Ya. A22. Ya.
Mari kita buka ya. Ya, ini. Pergi main sana. Ya, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini yang saya birukan ya di sini ya. Saya warnai. Bentar. Nah, ini yang call audit per klien sudah saya sampaikan. Ini Anda lihat di kertas kerja tahun audit klien tahun lalu sebelumnya. Nah, ini ya. Maaf keliru yang ini ya. Nah, ini Anda dari mana, Bapak? Ini dari audit yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Ini informasinya ada di mana? Buku 1 modul. Waduh, sisi antar ya. Buku 1 modul 1 ya. Nah, wis gini aja gampang ya, nggak usah terlalu banyak kali ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi informasi apa di sini saya sampaikan ya, bahwa sini A21 itu ngomong masalah aset saja. Ya, berarti Anda masukkan data yang berupa aset, jadi bukan kewajiban maupun ekuitas. Nah, Anda lihat ini aset. Ini Anda dapatkan dari kertas kerja tahun lalu ya. Ya, ini audit pada 2011 yang telah dialami oleh PT Peta. Dia menggunakan jasa kantor KAP sebelumnya, ya. Berarti ini Anda dapat ambil dari kertas data lalu, ya. Maupun kalau ada data audit sebelumnya, tapi nggak ada, itu ada di kertas kerja tahun lalu, ya. Ya, sudah. Sekarang kita naik berikutnya. Kita ngomong tadi. Isilah kolom per klien 31 Desember 2012 pada kertas kerja neraca A21 sudah dilakukan. Sekarang kertas kerja A22 ya, kita lihat A22. Nah, ini A22. Kalau ada pertanyaan Bapak, kenapa pare ini proposed ya, proposed adjustment ya, proposed adjustment verification entry atau di sini adalah ayat reklokasi penyesuaian itu kok nggak diisi Bapak? Ini nunggu, yang ini pare ini nunggu kalau sudah kita melakukan modul sampai modul 9 nanti ya. Ini akan diisi. Tapi yang paling penting kita mengisi kolom per audit ya, yang telah dilakukan ya. Randi. Nah, ini Anda lihat, ini adalah kewajiban ya. Ini kewajiban, Anda lihat. Nah, ini ya. Diam sedikit. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak kira-kira? Halo? Yang ini Mas Ian ya? Kita keluarin ya? Iya. Dan save aja ya. Nah, maaf ya, ini tadi belum berpindah. Duh, sebentar, jadi berhenti. Nah, A22. Lah ini A22. Maaf ya, tadi masih belum pindah, masih A21 ya. Ini A22. Ini kolom khusus untuk ya, atau kertas kerja khusus untuk kewajiban dan ekuitas. Ya. Halo? Claudia Usanobi sudah di Claudia Usanobi. Baru masuk. Nah, ini adalah data dari mana? Ini audit tahun lalu. Kalau ini per klien, Anda bisa melihat di
modul 1 buku 1 juga. Ya. Anda bisa melihat di modul 1 buku 1 ya. Ya. Lalu ada yang bingung masih yang di sini? Sebelum bingung berikutnya ya. Nanti modul 2 tambah bingung, modul 3 tambah bingung ya. Modul 4 nanti gantung diri ya. Ya, karena semakin lama semakin kompleks ya. Makanya pelan-pelan ini kalau nggak ada pertanyaan saya loncati. Jadi dari mana Bapak? Ini sumbernya Bapak. Ini ya. Kelihatan ya, kursornya kelihatan ya, kursornya ya. Saya gerak-gerakan ya. Kursor kelihatan. Kelihatan Pak. Oh ya, ya. Ini dari mana? Ini dari buku 1 modul 1 ya. Di neraca pokoknya ya. Anda lihat. Kita berikutnya loncat lagi, naik lagi. Ya, maaf nggak saya simpan ya. Kita naik ke ya A3. Ya. Nah, kita naik ke A3. Apa itu A3 ya? A3, 1. Nah, ini ya. A31 ya. Itu kertas kerja untuk laporan laba rugi ya. Sementara ini kalau yang A32 untuk yang ya apa itu? Ya seperti Anda laporan laba rugi tahun saat ini ya. Sisa berapa satu akhir tahun ya, tahun lalu, sisa tahun 2012 ini sisanya berapa lah. Nah, pertama kita lihat di sini ya, apa yang dilakukan ya. Anda harus melakukan footing. Apa itu footing ya? Footing, Anda cek benar nggak yang audit tahun lalu Anda cek ya. Ya, Anda cek. Ya, ini sudah saya sampaikan ada rumusnya ya. Berarti Anda ngecek sini melakukan footing ya. Ingat footing kaki, gambar kaki ya. Ya, kakinya Okto ya. Ya, ini gambar kaki berarti telah melakukan footing. Apa? Nyocokkan bahwa penjualan kurangi beban itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Berarti nilai ini ya, nilai ini dikurangi ya, ini ada rumusnya berarti D4 ya, D4 ini penjualan dikurangi D5 beban penjualan. Ya, maka benar nggak hasilnya itu? Kalau benar berarti Anda kasih tanda kaki ya. Halo? Agak stabil ya. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. begitu juga dengan laba usaha. Kita lihat rumusnya apa? Laba usaha, laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Betul nggak? Anda cek ini jumlahnya. Ya, sudah ya? Berikutnya, kita lihat bagaimana cara kita melihat beban ataukah pendapatan lain bersih ya. Nah, rumusnya Anda lihat di sini. Berarti Anda lihat D14 itu apa? Pendapatan bunga ya. Ya. Pendapatan bunga ya, dikurangi ya laba rugi valuta asing ya, rugi valuta asing plus ya beban bunga. Ini harus Anda cek. Kalau itu betul Anda kasih tanda Anda sudah melakukan, kasih tanda footing bahwa Anda sudah melakukan footing. Ya, begitu juga untuk laba sebelum pajak. Anda cek laba sebelum pajak. Pak, Bapak, laba apa rumusnya Bapak? Ya jelas, laba usaha dikurangi beban ya bersih tadi ya. Nah, ini ada rumusnya. Anda lihat kolom-kolomnya ini. Halo, masih hidup ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Semangat ya. Masih semangat ya. Masih, Pak. Hasilnya betul. Anda kasih tanda footing bahwa Anda melakukan footing. Jadi penjumlahan dari atas ke bawah vertikal. Turun lagi sekarang beban pajak penghasilan. Nona Gisel minta air dulu. Cek.
Ya. Baru Anda melakukan ya jelas kalau laba bersih itu boleh laba sebelum pajak ya, dikurangi dengan pajak penghasilan. Ini ada yang baru masuk ini Alfianona Nina Alnina ya. Kalau oke jelas ya. Yang meriksa siapa? Ya Anda sendiri yang meriksa. Dibuat oleh siapa ya? Tanggal berapa? Ya. Anda kasih indeks karena Anda melakukan pemeriksaan terhadap indeks laba golongan penjualan beban ya. Nah, itu adalah contoh. Sekarang kita menginjak. Oke, A3T1 sudah dilakukan, Pak. Sekarang A32. Ini lebih simpel lagi. Nah, saldo awal. Ya. Laba bersih tahun berjalan ya. Berarti untuk menghitung saldo akhir tahun itu diperoleh dari saldo awal tahun ditambah laba bersih hasilnya saldo akhir tahun. Nah, kalau ini rugi berarti ya rugi sini ya. Ini minus berarti mengurangi saldo awal tahun dikurangi rugi bersih tahun berjalan yaitu tahun 2012. Tapi ini bener apa enggak? 2011 ini bener nggak orang yang apa sebelumnya yang menentukan kita ini? Cek juga. Ini juga kita cek juga. Betul enggak itu? Ya, betul. Dengan nilai ya, dengan nilai 2 miliar, 7 bla 201 juta ya. Itu hasilnya ada lain. Ya, sampai sini ada yang tanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut berikutnya. Nah, aduh, sebentar. Ayam saya. Nah, ini adalah berikutnya analisis prosedur ya. Analitik. Ya. Kecilkan dulu biar kelihatan ya. Nah ini ya. Iya. Sebetulnya prosedur analitik itu adalah membandingkan ya, membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini ARP1 itu khusus neraca ya, golongan aset. ARP2 khusus kewajiban dan ekvivalent saham. ARP1 ya khusus laba ya. Kita akan melihat analisis prosedurnya yang melihat adakah kenaikan atau penurunan di tahun lalu dibanding tahun sekarang. Sekarang turun berarti nanti akan minus jelas. Ya, nanti Anda buat seperti ini juga nanti ya. Kalau Anda tahap awal memang Anda di modul 1 Anda ditugasi auditor untuk ngecek, melakukan tadi ya, melakukan isi kolom, terus melakukan analitis, yaitu di sini prosedur penelitian analitis neraca atau review prosedur ya. Satu apa neraca? Satu-satu kan neraca dia. Satu neraca, satunya aset. Satu neraca, ini duanya adalah kewajiban. Ini urut sesuai dengan nomor akunnya itu ya. Ya, Anda lihat di sini, lah dari mana ini? Ya, Anda lihat sekarang kita ngecek per satu komponen dari aset lancar. Ya, Anda lihat di sini. Berarti ya selisih tahun 2000 ya. Ya, tahun 2012 dikurangi Desember tahun 2011, maka hasilnya ini. Berarti ini ada nilai negatif ya, jadi penurunan ya. Penurunan ya. Kita lihat penurunannya berapa persen. Nah, ini dari mana itu diperoleh? Yang jelas rumusnya sederhana ya adalah nilai kas setara kas tahun 2012 dikurangi nilai kas setara kas tahun 2011 kali 100% dibagi dengan nilai kas setara kas tahun 2011. Ya, itu untuk menghitung kas setara kas. Juga sama untuk piutang usaha. Ya.
Halo, Mas Didi. Nah, cara yang sama juga untuk piutang usaha, piutang yang lain ya. Persediaan ya. Ada juga pelengkapan karena terjadi penurunan pelengkapan ya. Makanya saya tanya pada Anda semua, apakah aset itu lebih baiknya aset ini dalam bentuk liquid atau non liquid ya kira-kira? Saya tanya pada Anda. Halo semuanya. Aset yang bagus di dalam neraca itu yang bagus lebih dominan liquidnya yang itu berwujud uang ataukah yang non liquid yang masih berwujud barang? Liquid, Pak. Paling bagus yang dominan adalah yang liquid ya. Yang bisa dicairkan secara cepat ya. Nah, berarti Anda tinggal melihat ini saja, persentase yang minus ya. Ya. Kalau minus ya di sini adalah ya. Ini tadi kenaikan ya. Kalau ini minus ya, berarti di tahun 2012 itu terjadi penurunan terhadap piutangnya ya. Tapi yang terjadi kenaikan dari piutang usaha. Nah ini Anda cermati di sini ya. Hari ini. Anda cermati. Ya, berarti piutang usaha harus cermati persediaan ya. Kenapa nih persediaannya kok naik ya? Karena persediaan kan kalau nggak cepat segera diuangkan, nilainya akan turun ya. Betul nggak itu? Halo? Betul. Ya, kalau Betul, Pak. barang di gudang nggak segera dijual, itu akan mengalami penurunan nilai. Ya, sama sepatu Anda beli kalau nggak ada segera Anda jual sekarang, harganya akan turun. Ya. Ya, Pak. Nah, sama seperti itu. Begitu juga dengan, tolong yang sebelum absen, segera absen ini mau habis ya. Sama juga untuk yang golongan kewajiban ekuitas, caranya sama ya. Ya, caranya sama. Tahun sekarang dikurangi tahun lalu, kasih 100% dibagi tahun